Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Sulfikar. Salu yang akan memberikan informasi terkait implementasi Tridharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian. Dalam channel YouTube ini yang kita miliki ini, yang saya miliki nanti ini, akan memberikan informasi terkait dengan penelitian, penulisan artikel ilmiah berbasis Artificial Intelligence atau AI. Jadi buat peserta, saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat mengikuti video ini secara lengkap dan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan melanjutkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah kita telah menyelesaikan 70% pekerjaan kita dalam menghasilkan artikel. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari kira-kira ini artikelnya nanti akan dipublish ke jurnal mana. Nah, itu langkah-langkahnya itu adalah kita masuk ke browser, terus kita ketikkan di sini Journal Finder. Journal Finder ya. Ini. Di sini itu nanti akan tampil ini ya, Journal Finder ya. Di sini tampil, di sini ada beberapa Journal Finder yang menunjukkan kita akan publish pada publisher mana. Elsevier kah, Wiley kah, MDPI kah, Springer, atau Tyler & Friends dan sebagainya. Biasanya itu rata-rata kita menggunakan Elsevier ya, Elsevier. Karena kita dari non-exact ya. Exact Finder. Jadi caranya masuk ke Journal Finder-nya Elsevier. Kemudian kita akan ini ya, alamatnya ditampilkan ini. Di sini masukkan abstrak kan, abstrak. Artikel kita yang tadi ini karena masih bahasa Indonesia, kita terjemahkan ya dalam bahasa Inggris. Di sini kita klik kanan, kita copy, masuk ke penerjemah. Itu saya menggunakan Deep Clear Translator ya. Ini ya. Ini kita gunakan. Ini. Kemudian di sini kita paste ya. Maka nanti dia Deep Clear Translator akan memberikan terjemahan. Ini kita copy, kita masukkan ke artikel kita. Saya backup ya. Ini artikel kita. Paste ya kan. Setelah itu masuk ke Journal Finder tadi ini abstraknya, kita klik kanan, kita paste, kemudian Journal Finder ya. Di sini nanti akan menemukan abstrak tersebut kira-kira tampil, bisa publish, tampil pada jurnal mana saja ya. Di sini tampil ada berapa yang tampil, semuanya berbayar ya ini ya. Di sini ada Journal Advanced Engineering Informatics, sudah biayanya sekian. Kemudian ada juga yang Engineer Structure. Kita lihat yang lainnya, view yang detail, yang lainnya itu banyak lagi. Ini ya di bawahnya. Ini ya tentang kelengkapannya. Ini ada yang lainnya, itu ada juga yang biayanya Journal of Building Engineering, kemudian Construction dan sebagainya. Karena kita bidang IT, maka nanti itu yang kita cari adalah yang fokus pada IT ya. Ya, ini engineering analyst. Misalnya kita pilih, kita bisa memilih nama jurnalnya.
Nama jurnalnya ini sekarang kita cari yang mau cari yang free ya, kita cari sampai di bawah. Cari dulu rata-rata. Ini ya. Ini ada free. Ternyata satu yang free. Ini ya. Ini yang free. Ya, kita gunakannya contoh yang free, ini yang free. Kemudian kita cek ya, kita cek dia punya jurnal. Ini ya namanya. Setelah kita lihat jurnal yang free ini, kita cek statusnya di Scopus. Di Scopus itu cek di Scopus, masuk ke Scopus, kemudian kita pilih ya. Ini ya jurnalnya. Ini kita klik kanan, kita copy, cek di Scopus ya. Ini cek di Scopus, kemudian kita pilih source, kita pilih di sini publisher atau title ya, publisher ya. Ini kita paste ya, enter. Ternyata di sini ternyata banyak ya. Ada banyak yang menampilkan. Karena banyak, kita ganti lagi ya, title mungkin ya, title. Kita mau lihat ini sekarang seterusnya. Ada kan? Di sini kita bisa melihat arti jurnal kita ini dia masih aktif atau sudah discontinue. Kita pilih yang ini. Kita lihat, ternyata dia dari tahun 2004 sampai sekarang masih aktif kan? Artinya sudah aktif, ini masih aktif apa dia punya jurnalnya. Langkah berikutnya itu melihat statusnya. Statusnya di Scimago. Kita lihat di Scimago lah, kita status. Kita lihat lagi di Scimago. Scimago ini kita masukkan nama jurnalnya, kita paste, kita klik. Di sini nanti akan menampilkan tingkatan ini ya, dia dari Netherlands. Ternyata ini gratis. Dia berapa? Dia Hynix 40. Itu key berapa? Ini key-nya ya, kuartil tingkatan. Ternyata dia Q1 rupanya. Q1 itu bisa jual dari sini kan, ada skor ini, ada perhitungannya ini. Ya, sudah kita tentukan nama jurnalnya. Ini jurnalnya itu nama jurnalnya. Judul juga akan saya gunakan ya. Saya gunakannya, saya copy, saya masukkan ke artikel saya. Ini artikelnya. Di sini saya backup datanya. Ini ya, sini backup datanya, enter nama jurnal. Nama jurnalnya ini simpan di sini. Ya, ini nama jurnalnya. Nanti kita, setelah kita punya nama jurnalnya aktif sampai sekarang, masih Q1. Sekarang kita lihat frekuensi terbitannya. Ini ya. Itu setahun itu rata-rata menerbitkan hanya ini puluhan dokumen. Ternyata sampai tahun ini itu sudah 55 dokumen ya. Berarti sangat jarang ya. Ini jurnalnya gratis Q1 tapi hanya menampilkan itu puluhan dokumen per tahun ya. Ini rankingnya menentukan dia berada pada site score trend ya. Ya. Ini ya, source homepage-nya bisa kita lihat ya. Ini homepage-nya yang tadi. Kemudian kita lihat dia punya source. Ini coverage-nya ya. Itu. Jadi pada video kali ini bisa kita lihat itu jurnalnya yang akan kita gunakan itu. Ini nama jurnalnya.
Nah, ini kita copy. Nah, ini ya, kita masuk ke sini. Ini nama jurnalnya itu Q1 ya. Ya. Ya, ini ya nama jurnalnya. Nah, ini Q1. Simpan. Ya. Sorry lah, agak ribut di bandara. Sudah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui. Setelah itu ada langkah berikutnya mengambil template. Templatenya ini bagaimana ya? Kita pilih sini sekarang itu author guideline-nya, author guideline ya, author guideline ini ya, author artikel impress. Itu kita akan lihat dia punya submit your title. Oh, salah. Ini guide ya, ini submit author guide for author. Ini panduan penulis. Di sini kan ada penjelasannya. Nah, oke, ini panduannya, panduan tulisnya itu ini bagi saya biasa, saya copy ya. Ini panduannya saya copy dari sini sampai ke sini sampai ke sini ya, panduannya itu dari introduction. Ini ya sampai ke sini ya. Nanti ini yang akan kita gunakan kepada ChatGPT untuk menjadi panduannya dalam menyelesaikan artikel kita ya. Ini kita paste ya, ini kita save ya. Ini sekarang author guide line ya, satu ya. Sudah, author guideline-nya sudah ada. Ini ya, ini lobet. Ternyata sip. Nyala ya. Ini guideline-nya, before login. Ini etiknya. Etiknya itu ini informasi etiknya. Ya, etiknya. Ini ya, kita simpan dia. Terserah ya. Auto musik. Ini kemudian before begin. Declaration interest ada semua. Biasa itu kalau Q1 yang diminta ya. Ini contohnya ya. Nanti kita lengkapi. Biayanya itu adalah charge to authorship, copyright, author dan sebagainya ya. Ini langkah-langkahnya, preparationnya perlu kita selesaikan ya. Jika akan publish ke sini, waduh dia pakai latex. Ya, yang proses aja. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan tata cara pemilihan jurnal tujuan yang kita akan tempat publish. Berdasarkan abstrak yang kita miliki tadi itu, di sini itu, ini abstraknya. Kita bisa melihat beberapa jurnal tujuan yang bisa menerima artikel kita berdasarkan jurnal finder ya. Ini jurnal findernya Elsevier ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Indonesia Merdeka.
Oke, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti siaran channel YouTube dari Sulfikar Salu. Channel ini intinya akan memberikan informasi implementasi Tridharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian berbasis kecerdasan buatan. Jadi buat Bapak Ibu yang telah mengikuti channel YouTube ini, nanti akan mendapatkan fasilitas yang lebih. Silahkan menghubungi nomor di bawah ini untuk berkonsultasi atau berkomunikasi dengan kami. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sore, dan pagi Indonesia. Terima kasih.